Khairun Nisa, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Samban 1, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta dengan NIM 223212266. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG tahap 2 tahun 2022. Saya melakukan praktek pembelajaran pada hari ini di kelas 5 dengan materi Cita-citaku menjadi anak sholih, subtema C, indahnya saling berbagi. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman baru ini, Kris. Minta ibu Kristina. Namanya lah, Kristina. Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan diri. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Baiklah, sudah dilihat tadi dari videonya. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang video tadi? Tentang apa? Ada tadi tokohnya yang pertama ada siapa lagi yang mau berangkat sekolah? Ada nak? Temannya tadi kira-kira yang namanya siapa tadi? Kristina. Kristina diajak masuk. Kira-kira tadi caranya dia mengajaknya masuk itu sikap apa? Ya, sikap baik. Jadi dia tidak membeda-bedakan teman. Itulah hubungannya tentang sikap menghargai. Lanjut. Nah, setelah itu dianalisis ya. Semuanya menganalisis makna saling menghargai dikaitkan antara video. Kemudian di buku paketku silakan semuanya membaca halaman 25 bagian C yang sama itu indahnya saling menghargai. Baca sampai bawah ya. Semuanya mencari kemudian contohnya perilaku saling menghargai itu apa. Baiklah, sudah selesai semuanya ya. Sudah, oke. Contoh saling menghargai itu apa contohnya? Contohnya apa, Hafiz? Ya, menghargai pendirian orang lain. Oke, nomor 2 apa? Nomor 2? Nomor 2 apa? Keyakinan orang lain. Iya, keyakinan orang lain. Kalau keyakinan itu contohnya tentang apa? Kalau kita agamanya Islam, ada yang ya, terus ada yang Katolik, terus Hindu. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan itu hanya tentang keyakinan? Oke, seperti yang sudah dikatakan teman tadi, nomor 1 contohnya adalah berbeda pendapat. Kapan kita bisa berbeda pendapat? Diskusi atau musyawarah. Diskusi atau musyawarah itu apakah terjadi di kelas non? Bisa di? Iya, di luar bisa. Contohnya musyawarah ide. Nah, sekarang untuk memahami sikap saling menghargai menghormati, kita membentuk kelompok kecil. Oke, kelompok 1 kelompoknya ada Rasa sampai dengan Pano. Kelompok 2 kelompoknya Sela dan yang lainnya. Kemudian kelompok 3 kelompoknya Fauzan, dari sana Asfi sampai Ozan. Kelompok 1, 2, 3 nomor 4 kelompoknya Prita dan lainnya. Itu oke. Kemudian ini saya bagikan LKPD-nya, semuanya nanti membuat peta konsep.
1 tentang pelajari, yaitu membuat proyek. Apa itu? Peta konsep tentang saling menghargai. Aturannya, nanti kalian membuat kotak-kotak kecil. Langkah-langkah membuat peta konsep. Yang pertama, mengidentifikasi ide utama. Idenya tentang sikap menghargai. Tahu itu nanti ditulis di tengah sendiri. Menghargai seperti itu. Yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep. Ditulis artinya. Kemudian kamu membuat lingkaran lagi. Kemudian mau dibentuk apa saja bisa. Misalnya di sini kamu bikin kotak, itu ngerti aslinya apa. Kemudian sikap menghargai itu terjadi karena apa? Why? Mengapa? Mengapa harus menghargai? Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana berarti perlu. Jadi caranya membuat peta konsep itu kuncinya adalah 5W dan 1H. Apa itu 5W? What? Tahu nggak? Udah ya? What itu apa? Apa itu menghargai? What? Siapa? Siapa yang harus bersikap saling menghargai? Semua orang berkepentingan. Jadi itu di sini. Kemudian where? Di mana? Di mana kita bersikap saling menghargai? Di mana saja. Kemudian pertanyaan, apakah sikap saling menghargai itu harus diterapkan di semua hal? Nah itu ada, nanti ada jawabnya. Maka kita akan belajar ya. Gimana? Silakan dikerjakan semuanya. Kemudian saya lanjutkan. Alat-alatnya, kertas kecil bisa pakai yang sudah disiapkan ya. Ada kertas karton dipotong-potong boleh, HPS boleh, kertas warna boleh. Bentuk, kemudian dibuat nanti ditempel seperti ini konsepnya. Berikutnya, deadline atau pengumumannya adalah hari ini. Semuanya dipersiapkan sesuai rencana proyek bersama-sama dengan teman sekelompokmu, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di dalam tugas proyek ini apakah ada pertanyaan? Tani? Ya, silakan tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara membuat peta konsep yang baik? Ya, bagaimana tadi sudah ya? Oke, silakan. Cara membuat peta konsep yang baik yaitu mulai dari bagian di tengah kertas kosong, yang kedua isinya sama aja, gunakan foto atau gambar untuk ilustrasi sehingga lebih membantu menunjukkan imajinasi. Beri tepuk tangan untuk jadi boleh dihias, boleh digambari, diwarnai itu lebih bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Semuanya silakan diskusi, semuanya buku tulisnya dibuka. Tulis. Tulis arti. Tulis.
sesuai dengan proyeknya, yaitu tentang membuat peta konsep tentang jika apa? Oke, mulai dari kelompok pertama, silakan kelompoknya ada semuanya masuk di sini. Di sini. Oke, mulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan manusia diciptakan dalam ragam suku, bangsa, negeri, perbedaan fisik, bahasa, dan lain sebagainya. Tujuannya agar setiap manusia saling melengkapi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang membedakan seseorang dari yang lainnya dalam Islam adalah status takwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sikap menghargai, yaitu 1. Menghargai pendapat orang lain, 2. Menghargai pendirian orang lain, dan 3. Menghargai keyakinan orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Kafirun sudah dijelaskan konsep toleransi Islam yang sangat fleksibel, asalkan tidak tercampur dengan perkara akidah dan tauhid. Artinya, Islam menghargai keyakinan agama lain, asalkan tidak mempertukarkan iman atau ikut serta dalam ibadahnya. Ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Apa? Bagaimana mengetahui perbedaan pendapat yang sering terjadi misalnya dalam diskusi sekolah, rapat, dan mengawalnya? Ya, bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Biasanya perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan secara musyawarah. Musyawarah. Cara paling untuk mengatasi perbedaan pendapat adalah dengan bersikap ramah atau akrab. Beri tepuk tangan untuk kelompok tadi. Ada pertanyaan lain? Tidak ya? Oke, silakan diakhiri presentasinya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, beri tepuk tangan. Nanti dilanjutkan kelompok 2, kalau sudah kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, baiklah, karena semuanya sudah presentasi, alhamdulillah senang sekali. Kalian juga dari hasil kalian tadi silahkan diperbaiki sesuai dengan tanggapan dari kelompok lain. Jika ada yang salah juga diperbaiki, dilengkapi seperti itu ya. Kemudian sekarang dikumpulkan. Dikumpulkan hasil kerjanya. Mana tadi? Oh ya, sudah. Colorful, semuanya ada warnanya. Oh ya, ini ada gambarnya. Ya, jadi gambar boleh. Ada gambarnya bagi kereta api. Ada yang digambar di operasi. Ada mataharinya, ada waktunya boleh. Silakan. Baiklah, karena sudah selesai, sekarang kita akan melakukan penilaian individu. Silakan dibaca lagi dari hasil belajarnya di apa itu buku paket, baca lagi, dan lagi selanjutnya adalah penilaian individu ya, semuanya buku mengerjakan. Silakan berbicara, tidak boleh mencontek ya, sudah selesai? Baik, diulang lagi dan jangan lupa namanya, jangan lupa ya namanya ya.
Rencana kegiatan syukuran dilaksanakan hari Minggu setelah asar. Demi menyukseskan hajatan itu, persiapannya dikerjakan bersama. Namun terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang nanti pertemuannya di ruang keluarga aja, ada yang bilang di ruang tamu. Nah, antara Nida, itu anaknya, ayah, ibu, dan kakaknya. Adanya perbedaan pendapat tersebut, maka harus diselesaikan dengan cara A. Emosi, B. Bertengkar, C. Berteriak, D. Musyawarah. Yang benar adalah D. Ya, nomor 2, menghargai orang lain dapat dilakukan mulai dari hal kecil seperti menghargai keluarga di rumah, saudara, dan teman. Ketika rasa menghargai orang lain sudah muncul di dalam diri, maka kita akan mudah menerapkannya baik di sekolah, rumah, maupun di masyarakat, sehingga akan terhindar dari pertengkaran atau perselisihan dan permusuhan. Dari pernyataan itu, perilaku saling menghargai akan menciptakan A. Permusuhan, B. Kejujuran, C. Kerukunan, D. Keimanan. Yang benar adalah C. Betul. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nilainya juga bagus-bagus sekali. Selanjutnya, karena sudah dinilai, sudah dibahas soal-soalnya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya tadi sudah sekalian sama kerja kelompok tadi, sudah saya berenang dan sudah saya mulai. Kemudian waktunya menyimpulkan, karena waktunya tinggal sedikit. Ada yang mau perwakilan untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya silakan. Sikap saling menghargai akan muncul saat seseorang diperlakukan secara bermartabat dan menghormat oleh orang lain. Rasa hormat ini sendiri akan diberikan kepada seseorang saat kita merasa kagum pada kepribadian atau kerja keras seseorang. Ya, beri tepuk tangan untuk Anda. Sudah selesai, kita ulangi bersama lagi tentang sikap menghargai. Apakah sikap menghargai itu diterapkan di semua hal? Yuk, tanya nih. Kecuali 2 hal yang nggak boleh sikap menghargai atau toleransi, yaitu dalam akidah dan ini kan berbeda. Akidah itu apa? Keyakinan. Kalau ibadah itu tentang cara kita untuk menyembah Tuhan atau menyembah Allah. Ini nggak boleh toleransi. Itu namanya bercampur akidah sama ibadah. Ini tidak boleh. Oke, semuanya paham? Dari pembelajaran kita lagi, semuanya sudah bagus hasil kerjanya. Ini juga sudah colorful, diwarnai semuanya, tidak ada yang karena pembelajaran ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Ya, berarti besok adalah tentang puasa apa itu? Bulan Ramadan. Semuanya belajar di rumah ya. Sekarang kita beri semangat lagi. Tepuk semangat. Meskipun sudah siang, tetap semangat. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Nah, dari pelajaran kita hari ini, sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap menghargai.